Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Saya berdoa Anda dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dipelihara oleh Tuhan, dan menerima anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, dalam program podcast GBI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Kita masih ada dalam seri Financial Wellness. Kita akan berbicara tentang keuangan, dan kali ini topiknya adalah milenial susah beli rumah, itu mitos atau fakta. Nah, ini tentu hal yang sangat menarik ya, khususnya bagi rekan-rekan milenial ya. Apakah bisa membeli rumah itu adalah satu mitos ataukah suatu fakta? Nah, hari ini kita akan perbincangkan topik tersebut bersama dengan Bapak Yuwono Sudirgo. Beliau adalah founder and senior partner PT Fast Solusi Indonesia, yang juga senior trainer KBC, Kingdom Business Community. Shalom, Pak Yuwono. Shalom, Roy. Selamat datang di acara kita. Senang sekali Pak Yuwono bisa kembali ya di dalam podcast kita ya, dalam seri Financial Wellness. Dan saya percaya episode-episode yang lalu sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, topiknya hari ini menarik, Pak Yuwono. Milenial bisa beli rumah atau enggak? Itu mitos atau fakta? Nah, dan biasanya ya, salah satu idaman generasi milenial itu adalah punya rumah sendiri gitu ya. Jadi yang seringkali sampaikan mungkin oleh orang tua mereka, sehingga akhirnya mereka punya punya satu keinginan yang sangat kuat ya, dan menjadi prioritas bahkan mungkin ya, bahwa saya harus punya rumah. Kalau menurut Pak Yuwono, wajarkah kira-kira pandangan yang seperti itu, Pak? Ya, mungkin kalau balik lagi ke kisah sejak istilahnya kita belajar Adam dan Hawa aja yang dituliskan di Kejadian ya, bahwa laki-laki khususnya ya, kayaknya ada tanggung jawab tuh laki-laki ya, akan meninggalkan ayah ibunya ya, terus bersatu dengan istrinya. Kesannya kan harus keluar gitu ya. Jadi banyak yang nggak nyaman kalau dia di pondok orang tua indah atau pondok mertua indah. Walaupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang tabu, apalagi kalau anak tunggal ya. Kalau orang tua udah tua ya kasihan ya kalau sendirian ya. Nah, yang jelas ya kalau memang diminta oleh orang tua ya kadang-kadang butuh, walaupun ya ada tips yang menarik juga. Kalaupun beli jangan jauh-jauh dari orang tua, mungkin nyambung di sebelah atau di seberang yang mudah lah ya. Karena orang tua juga senang orang tua saya senang tinggal berdua sendirian. Nah, cuman seberang adik saya bilang rumah di seberang dibeli, silakan dicoba untuk dibeli. Jadi ada kebutuhan juga buat keluarga kita sendiri. Nah, karena pengen berumah tangga, pengen rumah sendiri, tapi orang tua juga kadang-kadang ya nggak bisa ditinggal jauh-jauh seperti itu. Nah, itu solusinya mungkin ya terpaksa walaupun agak mahal, rumah di seberang rumah orang tua saya dibeli oleh adik saya ya, karena dia yang paling kecil, walaupun nggak pingin serumah ya kadang-kadang begitu. Tapi bukan sesuatu yang tabu sebenarnya, tergantung situasi atau kebutuhan. Misalnya kalau orang tua di bawah, orang tua kan nggak mau naik ke loteng ya, rumahnya 2 tingkat, ya kita di atas no problem begitu ya. Masing-masing punya kerajaan sendiri-sendiri lah ya, kekuasaan sendiri-sendiri sepanjang bordernya jelas. Jangan ada 2 kapten dalam satu rumah. Itu ribut nanti ya. Jadi asalkan areanya jelas, terpisah boleh, ya mungkin bersebelahan atau berseberangan, tapi juga boleh atas dan bawah, silakan ya. Tidak ada yang tabu sepanjang itu disepakati. Tapi punya sendiri itu baik. Ya baik juga ya, karena tadi meninggalkan orang tua. Dulu saya juga berpikir begitu kok, saya ingin berumah tangga, kalau bisa punya rumah yang ada tangganya juga Pak ya, maksudnya 2 lantai gitu ya. Itu impian yang baik ya, tidak salah juga ya, seperti itu. Walaupun harus dipertimbangkan kadang-kadang ada tanggung jawab, harus dekat orang tua dan seterusnya. Nah, sekarang tipsnya bagaimana ya? Berarti muncul kebutuhan beli rumah biasanya setelah kita ingin berumah tangga, muncul ya. Tapi jangan maksa juga. Kalau ternyata belum mampu, ya jangan sungkan, tapi tolong beri batasan. Mungkin kita yang tinggal sama orang tua nggak masalah. Pasangan kita masalah nggak? Tinggal dengan bukan orang tua, tapi mertua. Nah, ini perlu dibicarakan. Sehingga kita berikan target. Mungkin 2 tahun pertama saya menabung, daripada ngotot bayar cicilan setengah mati ngos-ngosan, jangan ya. Ya kita
mungkin tinggal 2 tahun, mungkin nabung dulu uang mukanya, baru nanti kita punya rumah, beli rumah seberang, rumah sebelah, yang tadi saya bilang ya, dekat-dekat, silahkan ya. Ini yang penting disepakati. Memang penting, kata kuncinya sepakat. Sepakat dengan orang tua, tadi kalau memang orang tua membutuhkan kita, sepakat dengan pasangan, bagaimana kita stay sejenak di sini, tapi suatu hari, suatu waktu, kita akan punya rumah di seberang, ya, atau sebelah kita akan beli, ya, tentunya harus menabung terlebih dulu. Nah, khusus rumah pertama, ini cerita rumah pertama ya. Caranya, Bapak Ibu teman-teman semua, itu kejar jangan harga rumahnya dulu, nggak akan terkejar. Ya, kenaikan harga rumah dengan kenaikan gaji itu kalah kita. Inflasinya lebih tinggi harga rumah naiknya daripada harga kenaikan dari gaji kita. Jadi cukup cari DP-nya. Khusus rumah pertama, dalam tanda petik, saya izinkan untuk kita boleh pinjam KPR dengan catatan sesuaikan kemampuan angsurannya. Karena ini rumah pertama itu kebutuhan. Ya, kalau rumah kedua, ketiga, rumah buat berinvestasi itu keinginan. Ya, kita bisa membedakan ya antara kebutuhan sama keinginan. Jadi kalau kebutuhan, ya diusahakan. Cari DP-nya, misalnya dapat 200 juta, kalikan 5. Boleh tuh kali 5 tuh pembanding yang paling tinggi. Jangan beli rumah tanpa DP, berat ya. Jadi cari DP-nya dulu, nabung 2 tahun, dapat jumlah tertentu 200, berarti bisa beli rumah harga kali 5, 1 miliar. Yang 800 juta boleh KPR. Tarik panjang. Ya. Kenapa panjang? Banyak orang mitosnya salah. Beli rumah itu, Bapak Ibu, harus sepanjang mungkin nyicilnya. Kenapa? Karena bunga KPR itu cukup rendah biasanya. Kalau banknya ulang tahun bahkan cuma dapat 3%, 4% ya. Kalau normal mungkin 6% seperti itu pun agak panjang, 5 tahun pertama fix atau 3 tahun pertama fix. Nah, ini kita menyesuaikan dengan gaji kita supaya nggak ngos-ngosan ngangsurnya. Mitos kalau berkata ini ya, saya nggak mau utang lama-lama, utangnya dicicil 5 tahun. Nah, itu berat ya. Jadi caranya bagaimana? Saya nggak pernah berpikir lunasnya 15 tahun, walaupun waktu pertama kali saya nyicil 15 tahun. Tentu ada perencanaan bagaimana saya melunasi di tahun ke-10, jangan 15, atau lebih maju di tahun ke-7. Nah, ini ada caranya, ada teknisnya. Jadi pertama cari DP, terus kedua boleh pinjam, tarik sepanjang mungkin. Kemampuan kita itu hanya mengangsur 1/3 gaji. Jadi kalau memang gajinya 10 juta, angsurannya 3 juta, pinjemnya kurang lebih nih ya, 300 juta. Matematikanya gampang kok ya. Jadi kalau kemampuan yang surah 5 juta, pinjamnya 500 juta. Ini saya anggap bunga 6%, cicilannya 12 tahun atau 15 tahun. Nah, itu kemampuan yang kita bisa ukur gampang ya. Jadi kalau satu hari gaji saya 15 juta, sepertiganya 5 juta, saya bisa nyicil rumah yang KPR 500 juta, DP saya 200, berarti 700 rumahnya harganya, itu fine. Kan nanti gaji saya naik. Ya, 3 tahun lagi bunganya naik nggak masalah. Posisi itu saya sanggup untuk melunasi mungkin ya karena saya nabung yang lainnya, beli reksadana, mungkin investasi saham yang mungkin hasil pengembangannya lebih tinggi daripada bunga KPR yang 6% tadi. Sehingga tadi saya bilang walaupun cicilan awalnya 12 tahun, kenyataannya saya harus lunasi di tahun ke-9, mungkin lebih maju lagi tahun ke-7 gitu. Nggak pernah saya lunasi 12 tahun. Nah, itu perlu direncanakan memang ya. Jadi saya ulangi, cara merencanakannya cari DP-nya. Ya, ini investasi yang bisa nyicil itu namanya reksadana. Nyicil sebulan 2 juta misalnya ya. Itu dari uang lebih itu. Misalnya gaji 10, nyicil 2 ya, sisihkan 2 disiplin. 2 tahun bisa jadi misalnya 100 juta rupiah. Nah, waktu 100 juta kita punya, bisa beli rumah kali 500 juta. Nyicilnya kurang lebih utangnya 404 juta. Nah, itu kemampuan saya, gaji saya udah naik kan 2 tahun, sekarang 10 jadi 12 juta. Jadi 4 juta disetujui oleh bank. Cicilan kita seperti gaji. Nyicil 4 juta, 3 tahun bunganya tetap, kan fix ya biasanya. Nah, nanti 3 tahun lagi gaji kita udah naik 15 juta. Nah, kemampuan kita bisa lebih kalau bunganya lebih. Nah, kalau enggak, usahakan bunganya tetap sama ya. Itu nanti ada caranya, gimana cara bunga sama ya nawar ke bank ya. Bisa dipindahkan ke bunga yang sama 6% lagi. Bisa migrasi, macam-macam. Pokoknya bunganya usahakan 6. Supaya lebihnya, waktu gaji saya 15, nyicilnya tetap 4. Lebihnya saya taruh di reksadana ini berkembang dengan hasil lebih tinggi dari bunga bank yang 6%.
Iya. Ini mungkin bisa dapat 10%. Kelebihan ini saya gunakan mungkin tahun ke-8, tahun ke-9 melunasi dipercepat. Jadi saya nggak pernah selesaikan 12 tahun, pinjaman saya baru lunas, nggak pernah. Nah, caranya, langkahnya step by step-nya seperti yang saya ceritakan seperti itu. Ini rumah pertama ya. Rumah pertama, caranya mendapatkan rumah, kalau dilakukan seperti itu, berarti itu bukan mitos, Pak. Itu bisa, itu fakta, Pak. Bisa dilakukan ya, kan bisa ya. Iya. Dari yang gaji kita, nah itu bisa mendapatkan rumah sampai 1 hari lunas. Baru kita mikir rumah kedua. Nah, itu keinginan baik untuk berinvestasi, punya kedua, ketiga, keempat. Nah, silahkan. Itu investasi, nanti caranya berbeda lagi. Tapi rumah pertama, caranya mulailah dengan cara yang seperti tadi, sederhana ya. Jangan mulu-mulu dulu, sesuaikan kebutuhan, sesuaikan gajinya saat itu. Nah, nanti baru kita berbicara bagaimana kalau punya berinvestasi kedua dan ketiga. Itu kira-kira seperti itu. Iya, Pak Yuwono, kadang-kadang milenial itu kan maunya banyak begitu ya, beli ini, beli itu gitu ya, dan semuanya dicicil ya. Lama-lama matinya bukan karena sakit, tapi mati karena mencicil. Mencicil ya. Itu bagaimana Pak tipsnya kira-kira? Ini kan kena cicilan ini, belum nyicil ini, belum nyicil ini. Lama-lama uangnya ya habis gitu ya, kena cicilan-cicilan itu. Lalu kita kepingin juga beli rumah. Nah itu bagaimana Pak? Kira-kira apa? Ada tips nggak kira-kira ya untuk? Ya, memang yang bisa dicicil itu yang saya izinkan tadi saya bilangnya, satu-satunya yang diizinkan itu kalau beli rumah, Pak. Yang lain jangan nyicil. Beli Ya, HP jangan nyicil ya. Kalau beli nyicil, alasannya harus jelas, bukan karena saya nggak punya uang. Ya, jadi kalau saya beli HP agak bagi atau 12 juta dibagi 12 bulan, memang ada program yang nyicilnya tanpa bunga. Nah, itu sebenarnya belum mengutang karena cicilan dan harganya beli dan saya butuh HP ini yang kemampuannya seperti ini, nyicil harganya sama. Nah, itu boleh dicicil. Tapi selebihnya enggak. Nah, kalau HP ini dicicil, berarti saya udah punya uangnya cash 12, tapi berhubung ada program tanpa bunga 0%, saya cicil 1 juta, 1 juta, 1 juta tiap bulan. 11 jutanya saya depositokan, Pak, gitu ya. Dikembangkan begitu. Jangan karena saya punyanya 1 juta, pingin punya HP 12 juta, nah terus saya nyicil setiap bulan 1 juta. Nah, itu keliru ya. Nah, satu-satunya yang boleh nyicil itu rumah sebenarnya, yang berbunga ya. Yang lain tidak boleh cara nyicil. Bahkan mobil, kalau mobil belilah sesuai kemampuan. Nabung, mampunya 50 juta ya beli mobil seharga 50. Nanti kalau punya kemampuan lebih, mobil yang lama dijual jadi mobil yang 100 juta, silahkan. Bertahap naiknya pelan-pelan, Pak. Begitu. Yang satu-satunya yang boleh dicicil tuh rumah. Jangan semua pingin dan kemudian semua dicicil. Nah, benar Bapak tadi itu mencicil. Karena zaman dulu ada lagu film anak-anak yang lagunya begini, Pak. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu banyak sekali. Semua dapat dilakukan hanya dengan kartu ajaib. Nah, akhirnya nyicil tuh aja, Pak. Nyicil sama pinjol, wah itu benjol, Pak. Itu nggak boleh ya. Satu-satunya yang diizinkan untuk nyicil, tadi belinya properti, apalagi rumah pertama. Yang lain jangan. Nah ini warga kerajaan, kita mendapat insight yang baru dari Pak Yuwono ya. Jadi hanya rumah yang boleh kita beli dengan cicilan ya. Yang lain-lain usahakan kita beli dengan cash money ya. Dan tentu saja nggak perlu gengsi gitu Pak ya. Betul. Wah saya cuma bisa beli mobil 50 juta, lalu gengsi lihat mobil temennya lebih bagus misalnya begitu. Itu Nanti tentu yang nanggung kita sendiri kok, Pak. Emang temennya ikut nanggung kalau nggak bisa nyicil. Ya. ya, yang rugi malah kita sendiri nanti ya kalau Malah kalau perlu belum sempat beli mobil, Pak, kita bisa ganti-ganti mobil tiap hari loh, Pak. Sama supirnya lagi ganti-ganti, Pak. Pesen langsung di aplikasi, datang mobilnya jemput, Pak ya. Lebih baik begitu daripada maksa nyicil beli mobil gitu. Ganti-ganti mobil, ganti-ganti supir, dijemput lagi. ya. Mengerti ya maksud saya?
Dan pembelian rumah yang akan kita lakukan itu tentu juga perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu Pak ya, untuk Yes, rumahnya. luasannya, harganya, Betul. ya Ya, betul. Sesuaikan dengan kemampuan angsuran kita, kemampuan DP kita. ya, Itu rumah pertama ya. ya. Hmm. Termasuk kalau misalkan kita berencana hanya tinggal berdua gitu ya, berarti nggak perlu cari rumah yang besar-besar gitu Kamarnya Pak. 10 ngapain bener ya? Emang mau pindah-pindah kamar ya? Udah kamar anak belum ada ya kamarnya satu dulu nggak apa-apa. Nanti butuh kamar dua ya baru nyekat atau bikin tingkat atau mungkin nambah rumah kamarnya dua begitu sesuai kebutuhan. Ya. Dan ini Pak Yono, selain rumah mungkin ada alternatif lain ya, seperti apartemen dan seterusnya yang mungkin harganya lebih murah mungkin ya dari rumah. Nah, kalau menurut Pak Yono bagaimana kira-kira? Kalau dihuni sendiri berarti kan dipakai ya. Iya, Itu harus diskusi ya, sah-sah aja ya. Mungkin kalau berdua aja, simple di apartemen karena nggak perlu ada pembantu, nggak pusing macam-macam ya. Ya silakan gitu ya, enjoy aja. Jadi semua simple ya. Kalau disepakati sih silakan aja ya. Kalau berdua aja. Tapi kadang-kadang dulu saya pernah berpikir untuk tinggal di apartemen kalau udah punya anak. Terus ada keterbatasan gitu karena mungkin lahannya sempit, nggak ada halaman, terus kemudian ya luasannya juga sempit ya kalau di apartemen ya, seperti itu. Nah, itu mungkin ada kebutuhan yang berbeda ketika kita udah punya anak, seperti itu. Nah, sebenarnya sesuaikan dengan kesepakatan sama keluarga, sesuaikan dengan kemampuan. Bahkan saya memberikan satu matematika berhitung yang sederhana ya. Sewa itu kadang-kadang lebih baik daripada beli ya sementara ya kalau belum sanggup. Nah angkanya ini boleh dicatat nih ya, sederhananya begini, mau beli atau mau sewa ya, seperti ini hitungannya. Kalau harga belinya dibagi 40, baginya 40 ya, iya. itu lebih tinggi yang mana? Nah saya bisa memutuskan beli atau sewa. Nah sewa bukan berarti selama-lamanya, sewa dulu untuk menabung DP yang lebih besar supaya nanti lain kali bisa beli. Nah, tetap ya, goalnya tetap beli misalnya begitu, tapi ditunda. Sekarang sewa dulu, jangan maksa gitu. Kalau kemampuannya belum mampu. Caranya dibagi. Contoh misalnya, harga rumahnya 1 miliar rupiah. Ya. Terus kemudian sewa atau beli? Saya bagi 40, berarti ketemunya 25 juta, ya kan? Ya, Nah, saya nanya, kalau rumah yang harga semiliar ini, saya sewa berapa rupiah setahun? Misalnya dijawab 20 juta. Berarti kalau saya tadi bagi 40 kan 25. iya. Sewanya berapa? 20. Jawabannya sewa dulu. Berarti kan sewa 20 juta setahun, saya bisa nabung 5 jutanya untuk DP. Nanti satu hari saya beli. Nah, Iya. gitu. Daripada ya saya maksain sekarang beli. Tapi kalau 1 miliar dibagi 40, ketemunya 25 juta. Sewanya berapa ini? 40 juta. Ya beli. Ya, karena angka sewanya 40 lebih tinggi daripada dibagi 40 tadi kan 25. Ya. Nah, ini boleh dipakai rumus ini, teman-teman ya. Itu rumus yang boleh dipertimbangkan, sewa dulu ya sebelum beli, atau saya harus beli sekarang, tergantung ya. Yang udah sepakati tadi mau apartemen, mau landed house, mau apa, udah seneng nih, luasannya cukup, berapa? Semiliar. Terus langsung tanya, kalau disewa berapa? Gitu ya. Begitu dibagi 40, murahan beli, ya beli. Kalau murahan sewa, ya sewa. Begitu. Ya, itu mungkin rumus yang boleh dipertimbangkan. Iya. Nah, Pak Yono, seringkali ketika kita ingin membeli rumah, itu kita perlu komitmen yang sangat kuat ya untuk menabung gitu ya, untuk menabung supaya kita bisa membayar DP dan seterusnya. Itu tentu berasal dari ini ya, keluarga kita sendiri ya, bagaimana kita menata keuangan kita dan membuat prioritas gitu ya. Betul. Jadi kalau rumah pertama tadi langkahnya seperti itu, tentu keluarga berkembang, mungkin kita ingin punya investasi rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, Ya. ini tipsnya berbeda sedikit, Pak Roy. Hmm. Ya, kalau rumah kedua, ketiga namanya rumah investasi. Ya, jadi kalau rumah investasi harus cari lokasi yang mudah disewakan, karena ini untuk mendapatkan penyewa kan, produktif kan, tidak digunakan. Tapi kalau rumah yang dihuni terserah,
suka di mana, dekat orang tua, dekat kantor, dekat apa, sepakati aja ya. Tapi kalau rumah investasi harus punya nilai ekonomis. Jangan sampai tidak tersewa, akhirnya jadi biaya. Bocor harus jadi biaya, PBB-nya tiap tahun bayar, kebersihannya harus dibersihkan ya, dan akhirnya jadi ongkos kalau tidak tersewa. Jadi kalau udah rumah kedua, udah punya rumah pertama nih ceritanya ya, rumah kedua saya nabung DP yang sama. Jadi benar Bapak, harus ada surplus, kemudian dicicil pakai reksadana misalnya 2 juta, 2 juta, 2 juta. 3 tahun punya 100 juta lagi gitu ya. Nah, ini anggap yang rumah pertama tadi udah selesai ya, udah lunas, pengen punya rumah kedua gitu. Nah, waktu kita punya DP, cari lagi rumah yang harganya seperti tadi ya, kali 5, DP-nya 200 atau 100, kali 5 berarti beli rumah yang harganya 500. Nah, kalau harganya 500, saya KPR lagi 400 kan, DP saya 100 soalnya, 400. Balik lagi, cicil panjang ya, cicilan saya 4 juta kan per bulan. Ya, tadi kalau bunganya tetap 6%, usahakan bunganya dijaga sekitar itu. 6% jangan naik. Kalau naik, turunkan lagi, pindahkan bank yang lebih murah lagi. Selama masih murah, cicilannya 4 juta. Nah, karena ini rumah investasi, harus tersewa, cari penyewa yang harganya 4 juta sebulan. Nah, ada orang-orang yang karena lokasi dekat kantor atau dekat kampus, dia harus kos di situ, ya, atau dia harus sewa di situ. Nah, mereka harus sewa, karena mereka nggak permanen. Ada ya, saya tugas luar kota 3 tahun, atau saya sekolah di kota ini, harus sewa, dia nggak akan beli, karena dia cuma temporary. Ada orang yang butuh seperti itu. Nah, ini market kita. Makanya tadi cari lokasi yang mudah disewakan. Kalau penyewanya bayar 4 juta sebulan, saya mau nanya nih, ya terkait dengan kalimat, ini kan utang lagi ceritanya ya. Kalau tadi utang pertama, rumah pertama saya izinkan ya, boleh tadi ya, satu-satunya. Nah, rumah kedua, boleh nggak ngutang? Nah, ini boleh, dengan catatan jangan jadi budak hutang nih teman-teman. Kita juga nulis di Amsal ya, orang yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi. Saya nggak mau punya rumah 2, 3, 4, 5, terus utangnya banyak. Karena waktu Amerika krisis tahun 2008, namanya subprime mortgage, itu kejadiannya seperti itu. Ya, orang disuruh beli rumah lagi, dikasih KPR lagi, rumah lagi, kasih KPR lagi, dan seterusnya. Akhirnya gajinya pas-pasan, kan nggak nambah, cicilannya banyak. Yang celaka nggak tersewa. Nah, ini berbahaya kan? Nah, makanya kita kalau bisa menyewakan, dapat 4 juta, pertanyaan saya adalah, yang bayar cicilan 4 juta KPR saya siapa? Penyewanya. Jadi saya cukup sedianya saja 100 juta, 400 jutanya ngutang, cicil panjang 15 tahun tadi, 4 juta sebulan. Harus laku tersewa, harus cari properti yang mudah disewakan, yang lakunya 4 juta, nah, yang menjadi budak hutang bukan saya, yang nyewa jadi budak hutang, dia bayar 4 juta, 4 juta, 4 juta, ini lama-lama lunas. Ini punya saya kalau udah lunas ya. Cara melunasnya sama, kalau saya nabung lagi, nggak usah nunggu 15 tahun, 12 tahun, tahun ke-9 lunas. Nah, ini akan menjadi cikal bakal hari tua saya nanti punya kos-kosan, punya rumah yang disewakan, menjadi dana pensiun supaya saya nggak jadi generasi sandwich. Nah, saya sudah melakukan ini, puji Tuhan ya, selama saya bekerja 30 tahun, dengan cara multiplikasi begini, hari ini investasi saya 60-70% adalah properti. Bayangkan kalau punya 12 properti, diizinkan Tuhan begini ya, Januari laku 40 juta, tadi kan sebulan 4 juta, misalnya setahun 40 juta. Itu gaji saya waktu setelah pensiun nggak kerja, dapat gaji dari sewa rumah 40 juta. Februari rumah yang kedua yang laku 40 juta, 40 juta. Saya punya gaji tiap bulan loh, dari rumah yang sudah lunas-lunas. Tadi, selama belum lunas, penyewanya yang bayar. Setelah lunas, itu menjadi dana hari tua saya. Nah, itu caranya berinvestasi lewat properti. Nah, bergulirnya seperti itu. Nah, itu properti kedua, ketiga, keempat, bisa terus terjadi sampai kita masih punya gaji. Ya, masih punya gaji, masih bisa ambil KPR kan, masih bisa nyari DP-nya. Stop, ya waktu nggak punya gaji. Nah, rumah yang ada ini akan menjadi passive income, sumber dana pensiun saya, supaya saya nggak menggantungkan anak-anak, saya menjadi beban atau sandwich generation bagi anak saya. Itu salah satu cara saya survive keluar dari jerat sandwich generation ya. Siapkan dengan salah satunya investasi properti. Nah, dengan investasi lain juga boleh ya. Tapi kalau saya memilih 60% di properti, Pak. Caranya seperti itu, bergulir terus ya. Dan puji Tuhan hari ini
Nyaris semua udah lunas, tinggal 2 ya. 2 itu pun karena istri saya masih kerja. Saya udah pensiun hari ini, saya nggak boleh punya utang ya setelah pensiun. Istri saya masih bisa kerja 7 tahun, ya tinggal 2 sekarang. Dari misalnya 12 rumah yang Tuhan izinkan ya. Itulah caranya waktu saya kenapa kok dapat rumah murah, kemudian dapat kesempatan lagi seperti itu ya. Saya akhirnya baru mengerti pas pandemi kemarin, Pak Roy, sharing dikit nih ya, terkait properti. Waktu pandemi, memang beberapa properti saya nggak tersewa. Karena mereka kan kerja di rumah ya, mungkin nggak ngekos tadi ya, karena mereka kan bisa online ya, kerja online atau mungkin kuliahnya online. Ada yang terpaksa putus. Apartemen saya ada yang kosong ya. Terus saya bertanya, Tuhan kalau gitu nih gimana nih? Kan memang pandemi berkurang gitu, yang yang kerja, yang apa, yang di PHK dan seterusnya kan berkurang. Dan saya baru mengerti ternyata Tuhan sediakan properti tadi beberapa yang kosong itu dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada loh yang orang problem, nah ternyata Tuhan sediakan lewat tangan kita. Jadi investasi nggak harus melulu tujuannya uang. Tuhan bisa ganti uang sumber yang lain. Nah, properti ini sudah lunas, saya nggak perlu nyicil lagi kan. Nah, properti apa? Untuk orang yang harus isolasi mandiri waktu rumah sakit. Mereka nggak bisa di rumah kan, keluar dia terinfeksi waktu pandemi kemarin COVID. Dia takut lari keluarga, oh, kemana ini? Nggak usah ke hotel. Saya bilang pakai aja apartemen saya. Itu apartemen ada yang sudah ganti 4 atau 5 pasien, Pak. Jadi saya baru mengerti, oh ternyata Tuhan punya maksud juga ya. Sekarang pandemi berakhir, laku lagi, Pak. Tuhan kirim penyewa lagi, Pak. Nah, itu kesaksian bahwa kalau kita mempersiapkan, ikutin aja ya. Berjalan dengan cara yang benar, caranya Tuhan, ya kita bukan cuma buat kita ya, ternyata bisa menjadi berkat buat orang lain. Iya. Baik Pak Yono, yang terakhir ini, bisakah Pak Yono memberikan pesan yang memberikan semangat nih ya buat para milenial ya, bahwa punya rumah itu bisa gitu ya, bukan mitos gitu. Kira-kira tipsnya secara singkat dan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada para milenial? Oke, jadi memang kalau kita mau dan punya tujuan yang benar ya, jadi misalnya Tuhan saya pengen jadi berkat, terus kemudian saya pengen punya properti sendiri misalnya ya, tujuannya supaya keluarga saya bisa mandiri. Saya percaya ini tujuan yang baik, Tuhan senang. Ya, tentunya jangan cuman berkata beriman tapi tidak bertindak. Maka mulailah bertindak. Cari DP-nya, ya memang kita harus menghasilkan lebih, ada surplus yang disisihkan dulu, cari DP-nya, disiplin, sampai akhirnya terdapat DP, baru kita melangkah, nanti Tuhan akan tuntun langkah-langkah selanjutnya. Ya, saya nggak pernah berpikir langkah yang terlalu panjang. Saya mulai dengan langkah pertama. Ya, tujuan kita harus mulai dengan langkah pertama. Tindakan pertama hari ini adalah komitmen. Ya, jadi saya punya dream, tapi saya harus punya komitmen, mulai melangkah. Sisihkan sebagian dengan disiplin. Terkumpul sesuatu, saya melangkah kedua, cari barangnya, cari KPR-nya, ya. Terus kemudian saya harus manage dengan baik untuk menyelesaikan dengan target lagi. Tahun kesekian saya harus lunas, karena kalau nggak lunas saya nggak boleh buka utang yang baru. Seperti itu. Nah, utang yang baru pun ternyata dibayar oleh penyewa yang baru, gitu, yang nyewa tempatnya. Jadi saya nggak pernah beli gambar juga, itu tips saya. Saya beli yang udah jadi, langsung bisa tersewa. Karena 2 rumah pertama yang saya beli salah juga, Pak Roy. Karena satu, pengembangnya lari karena bangkrut, karena kena krisis. Kedua, sertifikatnya belum jadi, nggak dipecah-pecah. Saya kena bunga sangat mahal, karena saya nggak bisa pindah ke bank. Jadi setelah itu saya udah belajar. Nah, kemudian saya melakukan langkah demi langkah, sampai akhirnya Tuhan izinkan dari rumah pertama, rumah kedua, dan seterusnya. Itu fakta. Jadi bukan hal mustahil, mulailah dengan cara pertama beriman, kedua melangkah atau bertindak. Dengan langkah pertama, kita harus lakukan bagian kita, mulai investasikan dengan disiplin. Ya, itu yang penting. Bagian kita ada, selebihnya bagian Tuhan. Ya. Untuk meneruskan. Begitu Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Yuwono. Dan sekali lagi untuk rekan-rekan milenials ya, jangan berkecil hati ya, jangan merasa minder, jangan merasa nggak mungkin begitu ya, tapi dengan cara dan komitmen yang benar, saya percaya Tuhan juga menyediakan hal yang baik bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Yuwono untuk waktunya bisa bergabung pada
sesi kali ini. Senang sekali bisa bicara dengan Pak Yuwono karena tiap kali saya menginterview Pak Yuwono selalu banyak insight-insight yang baru yang tentu juga menjadi berkat bagi saya dan juga pastinya menjadi berkat bagi para warga kerajaan yang menyaksikan seri podcast kali ini. Dan jangan lupa nantikan terus episode-episode berikutnya yang menarik di dalam podcast GPI Rock Surabaya. Kingdom Insight is gift for you.